Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan agar hendaknya kita istihdharun niyah, menghadirkan niat ketika ingin memulai pelajaran, dan juga hendaknya kita memperhatikan adab-adab ketika menerima pelajaran, misalnya berusaha memakai pakaian yang baik, mencari tempat yang baik untuk belajar, dan juga menyiapkan hal-hal yang bisa melancarkan kita dalam belajar, misal pena atau pensil yang bisa kita gunakan untuk menulis di kitab. Taib ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdillah Muhammad ibni Muhammadin ibn Dawuda as-Sinhaji al-ma'rufu bi ibni Ajurruma. Penulis atau penyusun kitab atau penulis kitab rahimahullah mengatakan, berkata penulis, dialah Abu Abdillah Muhammad bin Daud as-Sinhaji, yang ma'ruf atau yang dikenal dengan nama Ibnu Ajurrum, al-mauludu fi sanati thnataini wa sab'ina wa sittimi'atin, yang mana beliau lahir pada tahun 672 Hijriah, wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyyati rahimahullahu ta'ala. Dan beliau wafat pada tahun 723 dari hijrahnya Nabi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifu berarti yang dimaksud adalah penulis matan, yaitu Ibnu Ajurrum. Namun kalau qala asy-syarih atau qala al-muallif, cuma nanti insyaallah kita akan lebih perjelas, yaitu qala asy-syarih, berarti dia Syekh Muhammad Muhyiddin. Qala al-musannifu rahimahullah, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan sesuai peletakannya orang Arab, atau dengan sesuai makna yang diletakkan oleh orang Arab. Wa aqulu, dan aku katakan, maksudnya ini qala syarih, yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin. Wa aqulu li lafzil kalami ma'nayani. Bagi lafaz kalam itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyyun watsani nahwiyyun. Yang pertama adalah makna lugawi, dan yang kedua adalah makna nahwi, atau di sudut pandang lugawi dan sudut pandang nahwi. Amal kalamul lugawiyyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Adapun kalam lugawi adalah ungkapan dari sesuatu yang dengan sebab sesuatu tersebut terhasilkanlah faidah. Ungkapan dari sesuatu yang dengan sebab sesuatu tersebut terhasilkanlah faidah. Sawa'un akana lafzon, baik dia berupa lafaz, am lam yakun, atau bukan berupa lafaz. Kal khotti, nah, seperti apa contohnya ini yang bukan lafaz? Seperti garis, wal kitabati, seperti juga tulisan, wal isyarati, dan juga isyarat. Kita baca catatan kaki. Maksud dari isyarat, contohnya, idza qala laka qailun, jika ada orang yang berkata kepadamu, hal ahdarta li al-kitaba alladhi talabtuhu minka, apakah engkau telah membawa kitab yang aku minta darimu? Fa asyarta ilaihi bi ra'sika min fawqin ila asfalin, maka engkau pun memberi isyarat kepada orang yang bertanya tadi dengan kepalamu
dari ke atas dan ke bawah. Engkau memberikan isyarat mengangkat kepalamu ke atas dan ke bawah. Fahuwa yufhamu annaka taqulu lahu na'am. Maka yang demikian ini dipahami bahwasanya engkau telah mengucapkan kepadanya iya. Baik. Itu maksud isyarat. Sama seperti orang yang ditanya, apakah kamu sudah makan? Kemudian dia cuma mengangguk kepala. Maka menurut kalam lugawi, anggukan kepalanya itu sudah bisa dipahami maknanya. Maknanya iya. Maka dikatakan itu maknanya adalah iya, saya sudah makan meskipun cuma anggukan kepala. Maka menurut lugawi hal tersebut disebut sebagai kalam. Baik. Wa amal kalamun nahwiyyu, adapun kalam nahwi, fala budda min an yajtami'a fihi arba'atu umurin. Kalam nahwi ini harus terkumpul padanya 4 perkara atau 4 poin terkumpul padanya. Al-awwalu an yakuna lafzan. Yang pertama, kalam nahwi harus berupa lafaz. Wasani an yakuna murakkaban. Yang kedua, kalam nahwi harus dia tersusun. Wasalisu, yang ketiga, an yakuna mufidan. Kalam nahwi harus memberikan faedah. Warabi'u an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Yang keempat, hendaknya kalam nahwi itu berupa sesuatu yang diletakkan maknanya sesuai dengan peletakan orang Arab. Wa ma'na kaunihi lafzan. Kemudian pensyarah menjelaskan menjelaskan satu persatu makna kalam nahwi. 4 poin kalam nahwi tersebut. 4 syarat yang harus terpenuhi dikatakan sebagai kalam nahwi. Wa ma'na kaunihi lafzan. Makna lafaz dalam poin ini an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i. Makna lafaz adalah haruslah dia berupa apa? Suara yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah ini mulai dari alif dan mulai dari alif hingga ya. Wa mithaluhu Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun. Contohnya Ahmad, yaktubu, Sa'idun. Fa inna kulla wahidatin min hadhihi al-kalimati ats-tsalathi 'inda an-nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Maka masing-masing dari kosakata ini, Ahmad, yaktubu dan Sa'id, atau 3 kosakata ini, ketika diucapkan dengannya, maka dia berupa suara yang mencakup padanya ada 4 huruf hijaiyah. Baik. Jadi Ahmad, yaktubu dan Sa'id masing-masing itu memiliki 4 huruf hijaiyah. Fal isyaratu masalan. Maka isyarat, seperti contoh isyarat, la tusamma kalaman indan nahwiyin. Dia tidak dinamakan sebagai kalam menurut ahli nahwu. Jadi isyarat menurut ahli nahwu tidak disebut sebagai kalam. Kenapa? Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi. Karena tidak adanya suara pada isyarat tersebut, suara yang mencakup padanya beberapa huruf. Wa in kanat tusamma inda lugawiyyin kalaman. Meskipun menurut ahli lughah isyarat itu disebut sebagai kalam. Kenapa? Lihusulil faidati biha. Karena bisa terhasilkan faedah dengannya, dengan isyarat tersebut. Kemudian poin yang kedua, wa ma'na kaunihi murakkaban. Makna dari murakkab, an yakuna muallafan min kalimataini aw aktsara. Ini makna dari murakkab. Hendaknya dia tersusun dari 2 kosakata atau lebih. Nahwu, contoh Muhammadun musafirun. Muhammad itu orang yang bersafar. Maka ini disebut kalam. Karena dia tersusun dari 2 kata. Wal ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Wa yablughul mujtahidul majda. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan mencapai kedudukan yang mulia. Wa likulli mujtahidin nasibun. Setiap orang yang bersungguh-sungguh itu memiliki bagian tersendiri.
Wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ilmu itu sebaik-baik sesuatu yang engkau mengusahakannya. Fakullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman. Maka masing-masing dari ungkapan yang kita bacakan tadi, dari ungkapan-ungkapan ini disebut sebagai kalam. Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini au aktsara. Dan masing-masing dari ungkapan tersebut yang sudah kita bacakan tadi itu tersusun dari 2 kosakata atau lebih. Yang mana Muhammadun musafirun itu 2 kata, al-ilmu nafi'un itu 2 kata, wa yablughul mujtahidul majda itu tersusun dari 3 kata, li kulli mujtahidin nasibun ini tersusun dari 4 kosakata, 4 kata. Ada li huruf jar, lam huruf jar, kulli, mujtahidin dan nasibun. Itu 4. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi ini tersusun dari ilmu yang pertama, khairu 2, ma, kemudian tas'a, kemudian ila dan dhamir muttasil hi, dhamir muttasil ha. Ini berarti ada 6, ya, tersusun dari 6 kosakata. Baik, maka wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini aw aktsara. Masing-masing dari ungkapan yang di atas ini tersusun dari 2 kosakata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati. Maka satu kosakata tidaklah disebut sebagai kalam menurut ahli nahwu illa idzan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali jika ada kata lain yang bergabung dengannya. Ada kata lain yang bergabung dengannya. Sawaun akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan. Baik itu penggabungannya kepadanya itu berupa penggabungan yang hakiki atau secara hakiki bisa kelihatan penggabungannya, kal amsilatis sabiqati seperti contoh-contoh ibarat yang di atas tadi itu ada penggabungan. Am takdiron atau dia berupa takdir atau sesuatu yang dikira-kira ada tergabung di dalamnya, tergabung 2 kalimat atau lebih. Kama idza qala laka qailun min man akhuka, kama idza qala laka qailun, seperti contoh jika ada orang yang berkata kepadamu, bertanya kepadamu, man akhuka, siapa saudara laki-lakimu, fataqulu, maka kau menjawab Muhammadun. Nah, ini satu kata, Muhammadun satu kata. Fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman. Maka satu kata Muhammadun ini terhitung sebagai kalam. Kenapa? Li'anna taqdira, karena kalimat yang dikira-kirakan tergabung pada Muhammadun di situ adalah Muhammadun akhi. Muhammad itu adalah saudara laki-lakiku. Maka Muhammadun akhi ini 3 kata, 3 kosakata. Fahiya fit taqdiri ibaratun mu'allafatun min 3 kalimatin. Maka Muhammadun akhi ini dia dalam perkiraan ucapannya atau ucapan yang dikira-kira yang tergabung kepadanya adalah ungkapan yang tersusun dari 3 kosakata, yaitu yang pertama Muhammadun, kemudian akhun, kemudian ya mutakallim. Taib. Itu poin yang kedua, murakkaban. Kemudian pindah ke poin yang ketiga, wa ma'ana kaunihi mufidan, memberikan faedah. Kalam itu harus memberikan faedah menurut ahli nahwu. Maksudnya apa? An yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Yang mana diamnya orang yang berbicara itu sudah menjadi baik atau tidak butuh lanjutan ucapan lagi. Jadi ketika dia mengucapkan sesuatu kemudian dia diam, maka orang yang mendengar itu sudah paham. Itu maksudnya an yahsuna sukutul mutakallimi alaihi. Baiknya diamnya orang yang berbicara itu sudah menjadi baik. Taib alaihi, atas ucapannya tersebut, atas kalamnya tadi. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhara. Ini maksudnya, di mana orang yang mendengarkan itu tidak menunggu sesuatu yang lain dari ucapannya ketika dia berbicara.
Misalnya orang berbicara, kemudian dia berhenti. Orang yang mendengar ini tidak menunggu lagi. Apa maksudnya ini? Nah, nanti ada contohnya. Falau qulta, sekiranya engkau katakan, idza hadarul ustadzu, jika ustadz itu telah datang. Nah, la yusamma dzalika kalaman. Idza hadarul ustadzu ini tidak disebut sebagai kalam. Kenapa? Karena masih menunggu. Karena masih menunggu, orang yang mendengar masih menunggu. Jika telah datang ustadz, maksudnya kenapa? Jika telah datang ustadz, walau annahu lafzun murakkabun min thalathi kalimatin, meskipun idza hadarul ustazu ini dia adalah lafaz yang tersusun dari 3 kosakata. Tapi dia tidak disebut sebagai kalam karena tidak memberikan faedah. Li'annal mukhataba yantaziru ma taquluhu ba'da hadza mimma yatarattabu ala huduril ustadzi. Nah, ini karena orang yang diajak berbicara. Jadi mukhatab ini maksudnya as-sami, orang yang mendengar. Karena orang yang diajak berbicara itu ketika disebutkan idza hadarul ustazu, jika ustaz telah datang, yantaziru, dia masih menunggu ma taquluhu, apa yang engkau katakan ba'da hadza, setelah mengucapkan idza hadarul ustazu itu. Apa yang dia tunggu? Mimma yatarattabu ala huduril ustadzi. Yang dia tunggu itu adalah konsekuensi atas kehadirannya sang ustadz. Jika telah datang ustadz, kemudian dia diam, maka ini tidak bisa disebut sebagai an yahsuna sukutul mutakallim alaihi. Tidak bisa dibilang diamnya itu sudah menjadi baik atau sudah memberikan faedah. Karena orang yang mendengar masih menunggu. Fa idza qulta, namun jika engkau katakan idza hadarul ustazu ansatat talamidhu, jika telah datang ustaz, murid-murid pun menjadi diam, soro kalaman, maka ini disebut sebagai kalam, maka dia disebut sebagai kalam li husulil faidati, karena sudah terhasilkannya faedah, karena sudah ada faedah. Jika telah datang ustaz, murid-murid diam, sudah, kemudian dia diam di situ, maka orang yang mendengarkan, oh berarti kalau datang ustadz, kalau ustadz datang, berarti murid-murid telah diam. Baik, itu mengenai ungkapan yang memberikan faedah. Poin yang ketiga. Kemudian yang terakhir, wa makna kaunihi maudu'an bil wad'il arabi. Makna kalam itu menurut ahli nahwu harus dia berupa apa? Kata yang maknanya diletakkan sesuai dengan makna yang diletakkan oleh orang Arab. Maksudnya apa? Antakunal alfazul musta'malatu fil kalami minal alfazil lati wadu'atshal arabu liddalalati ala ma'nan minal ma'ani. Nah, ini maksudnya. Harusnya maksud dari maudu'an bil wad'il arabi adalah lafaz-lafaz tersebut atau lafaz-lafaz yang digunakan itu pada kalam berupa lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab atau yang orang Arab telah meletakkan lafaz-lafaz tersebut. Untuk apa? Liddalalati, untuk menunjukkan ala ma'nan minal ma'ani, menunjukkan makna di antara makna-makna yang ada. Masalan, contoh hadara. Kata hadara kalimatun wadu'ahal arabu lima'nan. Kalimatun wadu'ahal arabu lima'nan. Kata hadara ini adalah kosakata yang diletakkan oleh orang Arab atau yang orang Arab telah meletakkannya untuk sebuah makna. Apa maknanya? Wa huwa husulul huduri fi zamanil madi. Maknanya adalah adanya kehadiran pada waktu yang lampau. Itu makna dari hadara. Adanya kehadiran pada waktu yang lampau. Contoh, wa kalimatu Muhammadin atau Muhammadun qad wadu'ahal arabu lima'nan. Begitu juga kosakata Muhammad, orang Arab telah meletakkannya untuk sebuah makna. Apa maknanya? Wa huwa dzatus syakhsil musamma bihadzal ismi. Dia adalah seseorang yang diberikan nama dengan nama tersebut. Fa idza qulta hadara Muhammadun, maka jika engkau katakan telah hadir Muhammad, takunu qad ista'malta kalimataini, maka engkau telah menggunakan dua kosakata.
kullun minhuma mimma wada'ahul arabu. Masing-masing dari dua kosakata itu adalah kosakata yang telah diletakkan oleh orang Arab. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahal ajamu. Ini berbeda jika engkau berbeda dengan apa yang jika engkau mengucapkan kalam dari sesuatu, dari kata yang telah diletakkan oleh orang ajam. Seperti contoh kal farsi, seperti Persia, wat Turki wal barbari, wal faronji, barbar Mongol, ya, bangsa Mongol, wal faronji Perancis. Fa innahu la yusamma fi urfil ulama'il arabiyyati kalaman. Maka ini tidak dinamakan dalam kebiasaan ulama bahasa Arab, tidak dinamakan sebagai kalam. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman, meskipun ahli lughah yang lainnya menamakan 4 kosakata tadi, al-faros, turk, wal barbar, wal faronji, mereka menamakan sebagai kalam. Mereka menamakannya sebagai kalam. Taib. Jadi harus tersusun. Kalam itu harus tersusun. Yang pertama dia harus berupa lafaz. Yang kedua tersusun dari 2 kosakata atau lebih. Baik dia kosakatanya muncul hakiki, penggabungannya hakiki maupun penggabungannya takdiri. Kemudian yang ketiga, kalam itu harus dia memberikan faedah. Jadi meskipun dia berupa lafaz kemudian tersusun tapi tidak memberikan faedah, maka tidak bisa dinamakan kalam. Dan yang keempat, dia harus menggunakan kosakata yang maknanya telah diletakkan oleh orang Arab. Baik. Kemudian amsilatun lil kalamil mustawfi syuruta. Amsilatun lil kalamil mustawfi asyuruta. Contoh-contoh untuk kalam yang terpenuhi syarat-syaratnya. Contoh, al-jawu sahwun, cuaca itu cerah. Kemudian al-bustanu musmirun, taman-taman itu berbuah. Al-hilalu sati'un, bulan itu tampak atau tinggi. As-sama'u sofiyatun, langit itu bersih. Yudi'ul qamaru lailan, bulan itu menyinari pada malam hari. Yanjahul mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh itu akan sukses. La yuflihul kasulu, orang yang malas itu tidak akan beruntung. La ilaha illallahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Muhammadun sofwatul mursalina, Muhammad adalah sebaik-baik Rasul. Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Muhammadun Nabiyuna, Muhammad adalah Nabi kami. Amsilatun lilafzil mufradi, contoh untuk lafaz-lafaz yang mufrad. Contoh untuk satu lafaz. Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, qoma, telah berdiri. Min di sini insya Allah nanti akan datang penjelasannya mengenai tentang huruf. Jadi di sini min untuk sementara saya belum terjemahkan. Amsilatun lil murakkabi ghairil mufidi, contoh untuk susunan kata yang dia tidak memberikan faedah. Contoh, Madinatul Iskandariyah, kota Iskandariyah. Abdullahi, hamba Allah. Hadramautu, nama kota Hadramaut. Lau ansafan nasu, seandainya manusia itu adil. Idza jaa asy-syita'u, jika telah datang musim dingin. Mahma akhfal mura'i, meskipun orang yang riya itu menyembunyikan. In tala'atis syamsu, jika matahari itu telah terbit. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-kalam, definisi al-kalam. Baik, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.